gejala-gejala apa saja yang bisa kita lihat di masyarakat, di anggota keluarga kita? Yang utama dan paling sering adalah tremor yang bersifat istirahat, tremor diam, seperti misalkan tangannya demikian. Kita tahu bahwa penyakit Parkinson ini adalah salah satu penyakit sistem saraf pusat yang bersifat kronis progresif mengenai kekurangan neurotransmitter dopamin, di mana itu diproduksi oleh salah satu bagian dari otak yang disebut dengan substansia nigra pars compacta. Penyakit Parkinson ini diderita pada orang-orang yang sudah lanjut usia karena proses degeneratif tadi ya, bahwa ini adalah suatu neurodegenerasi, proses penyakit saraf yang terus makin menurun dan progresif. Maka pengobatannya kita tidak mengobati menyembuhkan, tetapi menghambat progresivitasnya. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Dr. Wahyu Dwi Hardira Putra sebagai host, dan di sebelah saya sudah hadir narasumber kami, Dr. Yuda Haryono, spesialis neurologi konsultan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan topik yang akan dibahas tentang Parkinson, deteksi dini, dan penanganan tepat. Beliau adalah staf neurologi RSUD Dr. Sutomo yang sudah puluhan tahun tentunya menangani kasus Parkinson dan sudah banyak menangani pasien atau masyarakat dengan Parkinson. Beliau merupakan konsultan di bidang Parkinson, jadi kita akan membahas banyak pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik. Yeah. Salam sehat selalu untuk sahabat podcast. Ya, baik. Ini di masyarakat, dokter. Jadi Parkinson ini biasanya datang ke rumah sakit atau ke dokter itu sudah dalam kondisi yang mungkin kondisi yang berat atau kondisi yang sudah lama seperti itu. Jadi datang ke kita, ke dokter itu kondisi seperti itu. Padahal Parkinson ini sebetulnya bisa kita lakukan deteksi dini dengan penanganan yang tepat supaya kualitas hidupnya bisa membaik. Jadi kita akan membahas hal tersebut. Sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari Sobat Sehat Sutomo ini yang penasaran, yang ingin tahu sebetulnya seperti apa Parkinson ini. Oke. Jadi yang pertama, dokter, ini mungkin bisa dijelaskan, dokter, sebenarnya penyakit Parkinson itu seperti apa dan bagaimana, dokter? Ya, baik Mas Wahyu, dan salam sehat sahabat podcast. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai Parkinson disease atau penyakit Parkinson, utamanya pada hari bertepatan pada hari Parkinson sedunia yang jatuh pada tanggal 11 April. Tema kita adalah pencegahan dini atau deteksi dini dan penanganan tepat. Nah, gejala-gejala apa saja yang bisa kita lihat di masyarakat, di anggota keluarga kita? Yang utama dan paling sering adalah tremor yang bersifat istirahat, tremor diam, seperti misalkan tangannya demikian. Jadi kalau tremor intention itu yang bergerak ini bukan, ini tremor yang diam, nah, namanya resting tremor. Yang kedua, mulai ada gangguan yang disebut dengan rigiditas, yaitu kekakuan yang bersifat seperti gergajik, ya. Kadang ada tahanan, kadang lepas, kadang ada tahanan, lepas, itu namanya rigiditas. Yang ketiga adalah wajahnya mulai atau otot-ototnya mulai kaku, sehingga wajahnya seperti topeng, jadi mask face. Jadi itu adalah bradykinesia namanya, atau akinesia. Lalu yang keempat adalah gejala yang disebut dengan postural instability. Artinya tidak stabilnya postur tubuh, banyakkan agak sedikit menekuk lututnya, sedikit membungkuk badannya, kemudian dengan langkah kecil-kecil, dan ketika akan berhenti seringkali kebablasan. Akibatnya risiko jatuhnya sangat tinggi. Jadi gejala-gejala itu
harus kita perhatikan bahwa kemungkinan besar adalah suatu penyakit Parkinson. Baik, terima kasih dokter. Jadi sudah dijelaskan gejala-gejala apa saja, ada beberapa hal tadi ya, jadi kita bisa mendeteksi pada kita sendiri atau mungkin pada keluarga, gitu ya dokter? Iya, dan itu yang kita sebut dengan gejalanya kan ada dua, Mas. Gejala motorik, ada gejala non-motorik yang seringkali terabaikan. Jadi misalkan mulai ada sulit kencing, gangguan menelan, hal-hal seperti itu. Terus ada perubahan perilaku, kognitif, itu adalah gejala-gejala yang bersifat non-motorik. Itu juga merupakan gejala Parkinson. Jadi ada motorik dan non-motorik. Baik, jadi memang yang orang awam mungkin kalau Parkinson itu kesannya tremor itu aja dokter ya, padahal Ya, tidak, padahal banyak sekali umumnya ya, dokter, ya. begitu. Iya, padahal banyak sekali ternyata ya. Baik dokter, jadi setelah kita mengetahui gejala-gejala awal itu tadi dokter, lalu sebetulnya apa penyebab utama dokter seseorang ini bisa mengalami Parkinson dokter? Ya, kita tahu bahwa penyakit Parkinson ini adalah salah satu penyakit saraf, sistem saraf pusat yang bersifat kronis progresif. Mengenai apa? Mengenai kekurangan neurotransmitter dopamin atau ya yang ada di otak, di mana itu diproduksi oleh salah satu bagian dari otak yang disebut dengan substansia nigra pars compacta. Nah, di situ produksi dopamin berkurang, mengakibatkan kontrol gerakan tubuh menjadi menurun. Itu yang mengakibatkan munculnya gejala-gejala Parkinson. Jadi bisa disebabkan oleh apa? Bisa genetik, bisa didapat oleh karena oksidatif bebas, radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Bahan-bahan metal pun juga bisa menimbulkan Parkinson. Ya, baik dokter. Ya, jadi sudah sangat jelas. Jadi ada gangguan di bagian otak, kemudian zat-zat tadi yang sudah dijelaskan dokter Yuda itu merupakan penyebab Parkinson. Kemudian hal-hal demikian dokter, pada usia berapa sebetulnya Parkinson ini yang sering muncul? Apakah bisa terjadi pada usia muda atau bagaimana dokter? Ya, pada umumnya penyakit Parkinson ini diderita pada orang-orang yang sudah lanjut usia karena proses degeneratif tadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan usia-usia muda biasanya karena penyebab-penyebab lain. Misalkan tadi bahan-bahan metal, ya adanya polusi oksidatif stres yang tinggi, itu semua bisa menimbulkan gejala Parkinson. Jadi setelah tadi dijelaskan juga gejala-gejalanya, ini apakah ada pemeriksaan khusus lagi ya dokter yang untuk mendeteksi Parkinson sejak dini, atau memang secara gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi? Iya, jadi dikatakan bahwa Parkinson bisa terjadi pada usia muda. Bahkan di klinik kita di sana ada yang umur 29 tahun sudah terkena, ada umur 35 tahun sudah terkena. Dan kita harus awas atau aware terhadap hal itu. Bisa saja ini bukan Parkinson disease atau penyakit Parkinson, mungkin penyerta dari penyakit Parkinson atau Parkinson plus atau Parkinsonism. Karena itu kita mesti evaluasi. Oleh karena itu perlu penunjang-penunjang lainnya, ya. Apa itu? Yang utama memang kita adalah gejala-gejala klinis, karena itu ada kriteria-kriteria, bahkan ada tahapan-tahapan klinisnya. Lalu setelah klinis, baru jika kita perlukan untuk mengetahui bagaimana substansia nigra di daerah mesencephalon itu di bagian otak itu sudah hilang atau sudah tidak ada fungsinya, maka dengan MRI sudah bisa kelihatan adanya swallowtails yang hilang. Itu MRI yang saya kira di hampir semua rumah sakit sudah ada. Kalau CT scan memang sulit. Terus kemudian jika kita curiga adanya penyebab-penyebab bahan-bahan metal,
Maka yang disebut dengan MPTP, saya kurang begitu paham kepanjangannya, tapi MPTP itu adalah produk yang dihasilkan dari metal itu yang menyebabkan kerusakan pada substansi nigra yang akhirnya dopamin tidak terproduksi dengan sempurna. Itu bisa kita lihat, tapi di Indonesia belum ada pemeriksaan itu, harus ke luar negeri. Jadi itu yang penting adalah klinis. Baik, jadi memang kalau sudah ada tanda-tanda yang dokter sampaikan tadi, sebaiknya segera periksa ke dokter. Betul. Seperti itu ya dokter ya, tidak menunggu lama, tidak menunggu parah. Ya, gitu, dokter. betul. Ya, jadi lalu kemudian ini dokter, setelah gejala, kemudian penyebabnya, kerusakannya di mana, lalu bagaimana tentang pengobatannya sendiri dokter? Jadi jenis pengobatan yang tersedia untuk penderita Parkinson saat ini itu seperti apa dokter? Ya. Kembali bahwa ini adalah suatu neurodegenerasi, proses penyakit saraf yang terus makin menurun dan progresif. Karena itu, maka pengobatannya kita tidak mengobati menyembuhkan, tetapi menghambat progresivitasnya. Bagaimana cara mengobatinya? Ada dua. Satu adalah farmaka, artinya dengan obat-obatan yang diminum. Yang kedua adalah non-farmaka. Non-farmaka adalah tindakan atau advis yang diperlukan untuk mengobati, menghambat progresivitas itu. Untuk farmaka yang ada golongan dopa agonis, L-dopa, lalu kemudian COMT, MAO inhibitor, itu obat-obat itu semua adalah yang beredar yang ada di Indonesia, amantadin, ya, golongan selegilin, dan itu semua adalah obat-obatan yang diminum, yang diberikan. Kapan diberikan, apa yang harusnya diberikan itu kadang-kadang tergantung dari usia. Semakin usia tinggi, maka perlu adanya kombinasi-kombinasi. Kalau usia masih muda, mungkin cukup golongan-golongan yang standar, golongan dopa. Jadi itu adalah obat-obatan, dan itu minumnya harus rutin dan harus dalam pengawasan dokter. Yang kedua, non-farmaka. Tidak kalah pentingnya pengobatan non-farmaka, karena kita tahu bahwa Parkinson itu tidak hanya berdampak pada motorik saja, tetapi kondisi-kondisi emosionalnya, kondisi kognitifnya itu juga mengalami gangguan. Oleh karena itu perlu pengobatan yang non-farmaka, di mana mempersiapkan pasien itu menerima kenyataan itu dan kemudian melakukan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan olahraga yang teratur, olahraga yang bersifat ritmik, ya, aerobik ritmik, ya, yang disesuaikan dengan kondisi. Yang kedua adalah makan makanan yang bergizi, yang tinggi antioksidannya, buah-buahan misalkan seperti itu, ya. Lalu kemudian nutrisi yang baik teratur, ya, suplemen-suplemen yang mendukung, mensupport antioksidan yang tinggi. Saya kira itu adalah obat-obat yang penanganan yang non farmaka. Juga jangan lupa mempersiapkan keluarga, karena merawat orang dengan Parkinson itu yang progresif makin lama makin menurun, makin terhambat, langkahnya makin sulit, dan itu membuat ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga keluarga harus siap untuk melakukan mencurahkan penuh pada pasien dengan Parkinson, apalagi yang sudah mulai disertai dengan demensia, Parkinson demensia, apalagi dengan perubahan perilaku, perubahan moodnya, ya, mudah depresi, seperti itu yang harus kita perhatikan dan kita amati. Karena itu pentingnya non farmaka selain farmaka. Ya, baik, sudah sangat lengkap. Jadi memang pasien datang ke kita tidak selalu obat itu memang penting, tapi selalu didampingi dengan non farmaka. Ya, non farmaka itu penting. Ya, baik dokter. Jadi tadi sudah sempat disinggung dokter terkait keluarga bagaimana gitu ya dokter. Jadi apa sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi dari penderita Parkinson sendiri dan dari keluarga dokter? Ya, itulah pentingnya
seperti dikatakan psikoterapi, pentingnya familial terapi, jadi terapi keluarga, terapi pasien itu secara psikonya. Jadi karena itu kita dalam menangani penderita penyakit Parkinson ini tidak sendiri, satu tim. Jadi tim di mana kita juga kalau itu usia-usia lanjut maka ada tim geriatri, ada psikogeriatri, ada geriatri medicine, ada neurogeriatri, ya. Di samping juga ada social worker. Jadi artinya tim untuk supaya meningkatkan kualitas hidup dari penderita lansia. Ya, saya kira pentingnya demikian. Dan peranan keluarga sangat mensupport atau mendukung memperlambatnya Parkinson itu, progresivitas dari Parkinson itu. Dan tentu keinginan kita di akhir hayat setiap manusia adalah mengalami kondisi yang dignity, artinya menghadap pada Tuhan dengan terhormat, tidak dengan kondisi tersiksa atau diabaikan, neglected itu ya, kan tidak mengenakan ya. Jadi karena itu kita mempersiapkan pasien-pasien lanjut usia terutama yang mengalami geriatri itu, yang mengalami Parkinson itu harus pengobatan atau penanganan keluarga itu sangat penting. Baik, jadi kita sebagai dokter pun tidak bisa menangani sendirian gitu. Betul. Peran kita monggo kalau mungkin keluarga juga perlu datang ke kita untuk edukasi, ya. kita libatkan. Keluarga harus dilibatkan. Baik, ya, terima kasih. Jadi kalau untuk layanan di rumah sakit RSUD Dr. Sutomo sendiri ini bagaimana dokter untuk pasien-pasien Parkinson? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Baik, jadi saya kira penanganan Parkinson atau penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya itu tidak sendiri. Perlu suatu tim di Sutomo, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kami ada tim geriatri, ada tim paliatif, ada tim, jadi kita punya tim home care pun kita punya tim namanya Omah Sutomo. Artinya bahwa kita bekerja secara tim. Di sana ada pelayanan neurodegeneratif, ada Parkinson, ada demensia, ada penderita stroke, dan kemudian juga ada tim geriatri, ada tim paliatif. Sekali lagi saya ulang lagi pentingnya itu, dan kami siap melayani masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi memang bisa dilayani secara komprehensif ini, dokter. Komprehensif dan holistik. Baik, terima kasih. Kemudian dokter, mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sobat Sehat Sutomo ini dalam rangka Hari Parkinson Sedunia, dokter? Ya, baik. Deteksi dini adalah sangat penting. Karena itu kenali dulu tanda-tanda Parkinson. Yang paling umum adalah motorik symptom. Motorik symptom adalah gejala-gejala motorik, tremor, resting tremor, itu segera konsultasikan apakah ini termasuk Parkinson atau bukan. Lalu kemudian mulai ada kok agak kaku, rigid gitu ya, itu juga sama, kenal itu. Lalu kemudian manusia itu diciptakan untuk bergerak, karena itu jangan mager ya sekarang ya. Artinya terus bergerak dan bergerak. Artinya ada exercise, setiap manusia harus exercise secara fisik juga secara kognitif ya. Jadi physical exercise, mental exercise, cognitive exercise artinya berpikir yang positif, otak kita pergunakan dengan baik, setelah terstruktur dengan baik, waktunya istirahat harus istirahat, sehingga itu akan menjaga otak kita dengan sehat. Lalu nutrisi yang sehat, exercise yang baik, dan kemudian antioksidan yang bisa kita konsumsi untuk mencegah jangan sampai terjadi proses degeneratif yang lebih awal.
Baik, saya rasa pesan penutup yang sangat baik, jadi bisa diterapkan oleh masyarakat, Sobat Sehat Sutomo di rumah dimanapun berada. Terima kasih dokter atas ilmunya pada hari ini. Jadi deteksi dini memberi harapan, penanganan tepat memberi kualitas hidup. Saya mohon izin pamit, sampai berjumpa pada acara podcast selanjutnya. Semoga sehat selalu bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih.